Anatomi eksternal ambing ternak perah merupakan bagian-bagian dari ambing yang dapat dilihat secara langsung. Terdiri dari yang pertama adalah kulit. Kulit berfungsi melindungi bagian dalam ambing dari luka dan bakteri. Bagian kedua yaitu puting. Puting merupakan tonjolan dari ambing, di mana pada puting terdapat lubang sebagai saluran pengeluaran susu. Yang ketiga, terdapat jaringan ikat yang terdiri dari ligamentum suspensori medialis, yang merupakan jaringan ikat lentur yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian kiri dan kanan sama besar. Jaringan ikat yang berikutnya yaitu vein membran, merupakan jaringan yang berfungsi membagi ambing menjadi dua bagian depan dan belakang, dengan komposisi depan 40% dan bagian belakang 60%. Jaringan ikat berikutnya yaitu ligamentum suspensori lateralis, yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang sangat berserabut dan tidak lentur, yang berfungsi menyekong ambing secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat cord-like tissue. Cord-like tissue merupakan jaringan yang membentuk ikatan antara permukaan dorsal ambing bagian depan dengan dinding perut. Cord-like tissue berfungsi menjaga ambing tetap melekat pada dinding tubuh ternak. Berikutnya yaitu subpelvic tendon. Subpelvic tendon merupakan jaringan yang menempel ventral pada tulang pelvis. Jaringan ini dapat mempengaruhi kedalaman dari ligamentum suspensori lateralis. Anatomi internal ambing. Bagian pertama dalam anatomi internal ambing yaitu adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat untuk mensintesis susu. Di dalam alveolus terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pembuluh darah kapiler yang berfungsi menyalurkan darah yang mengandung nutrien yang akan digunakan untuk sintesis susu. Yang kedua, terdapat sel sekretori. Sel sekretori berfungsi untuk mengambil nutrien yang dialirkan oleh darah, kemudian mensintesis nutrien tersebut menjadi susu. Yang ketiga yaitu lumen. Lumen merupakan rongga yang akan terisi oleh susu apabila susu telah dihasilkan. Selain itu, terdapat sel myoepitel yang merupakan pembungkus dari alveolus. Sel myoepitel pada saat terjadi pemerahan akan melakukan kontraksi, sehingga susu dapat keluar dari alveolus. Alveolus akan berkumpul menjadi satu membentuk alveoli. Alveoli kemudian berkumpul kembali menjadi satu membentuk lobulus. Lobulus kemudian berkumpul menjadi satu kembali membentuk lobus. Bagian selanjutnya dari anatomi internal ambing yaitu adalah milk duct atau saluran besar yang berfungsi untuk menyalurkan susu yang telah dihasilkan dari lobus menuju ke gland system. Bagian selanjutnya gland system merupakan titik pengumpulan saluran dari semua saluran yang ada di dalam ambing yang berfungsi sebagai tempat penampungan susu yang telah disintesis pada selang waktu pemerahan sebelum ke tip system. Selanjutnya anular fold merupakan bagian internal ambing yang di dalamnya terdapat otot yang bernama sphincter sebagai penahan susu di dalam ambing. Sphincter merupakan pintu bukaan dari tit cistern sebelum keluar melewati tit metus menuju ruang bebas. Kemudian tit cistern merupakan rongga yang ada di dalam kelenjar dan dibatasi oleh lipatan-lipatan longitudinal dan sirkular membentuk overlap yang berpotensi sebagai tempat bersarangnya bakteri. Di dalam tit cistern terdapat dinding Schleck canal. Schleck canal berfungsi sebagai dinding-dinding lapisan dalam puting yang paling bawah supaya bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting. Dan bagian yang terakhir dari struktur internal ambing yaitu tit metus merupakan lubang di dalam puting yang berfungsi sebagai lubang akhir tempat keluarnya susu dari puting menuju ruang bebas. Pembentukan sintesis laktosa terjadi di apparatus Golgi, tepatnya di sel sekretaris kelenjar ambing. Proses ini terjadi dari serat kasar yang ada di pakan difermentasikan oleh mikroba lumen menjadi VFA. VFA ini mengandung propionat, butirat, dan asetat. Propionat disintesis melalui proses glikogenesis di hati menjadi glukosa. Glukosa ini diedarkan oleh pembuluh darah menuju sel sekretoris. Di sel sekretoris, 1 mol glukosa diubah menjadi galaktosa. Nah, terjadi kondensasi antara glukosa dan galaktosa menjadi laktosa susu dibantu oleh enzim sintesis laktosa.
Di dalam pakan terkandung protein dan NPN, di mana protein terbagi menjadi dua, yaitu protein yang dapat dicerna dalam rumen atau RDP dan protein yang tidak dapat dicerna dalam rumen atau RUP. RDP akan masuk dalam rumen, dicerna, kemudian menghasilkan NH3. NH3 akan ditambahkan dengan NH3 dari hasil pemecahan NPN, kemudian dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Mikroba rumen yang mati akan menjadi jasad renik. Inilah yang menjadi sumber protein bagi ruminansia yang kemudian akan disalurkan menuju usus halus bersama dengan RUP dan diserap menjadi asam amino. Asam amino akan disalurkan oleh peredaran darah menuju sel sekretori ambing. Kemudian asam amino akan mengalami 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, kemudian akan menjadi protein susu. Lemak susu terdiri dari 25% bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Pada rumen, bahan pakan akan mengalami proses fermentasi oleh mikroorganisme dan menjadi VFA. VFA terdiri dari asetat, butirat, dan propionat. Pada hati, asetat dan butirat akan disintesis menjadi asam lemak. Asam lemak ini akan bergabung dengan trigliserida darah dan glukosa darah menuju ke sel sekretori ambing, tempatnya pada sitoplasma. Pada bagian ini, ketiganya akan diproses atau disintesis menjadi lemak susu. Milk letdown merupakan proses pengeluaran susu, di mana proses ini terbagi menjadi dua, yaitu milk letdown positif dan milk letdown negatif. Milk letdown positif terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus, kemudian diteruskan ke neurohipofisa dan mensekresikan hormon oksitosin yang berfungsi dalam pengeluaran air susu. Sedangkan milk letdown negatif terjadi karena adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus, kemudian diteruskan ke kelenjar adrenalin dan mengeluarkan hormon epinefrin yang berfungsi untuk mempersempit kelenjar pembuluh darah, sehingga proses pengeluaran susu terhambat. Komponen susu, yang pertama adalah laktosa. Itu merupakan karbohidrat utama yang terdapat dalam susu, terdapat dalam bentuk alfa dan beta dengan kadar 4,8%. Laktosa ini merupakan disakarida yang gabungan dari glukosa dan galaktosa. Laktosa ini hanya dapat ditemukan di dalam susu. Protein susu ada 3 macam, yaitu protein kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin. Ketiganya terdapat dalam bentuk koloid. Yang pertama, kasein ini merupakan 80% dari protein total yang ada di dalam susu. Selain mengandung asam-asam amino, kasein juga mengandung fosfor sebagai garam kalsium yang dikenal dengan CA-kaseinat. Yang kedua adalah laktalbumin, terdiri atas beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin, dan albumin serum darah. Ketiganya mempunyai sifat kimia dan fisik yang hampir sama. Yang ketiga ada yang laktoglobulin, kelompok protein yang terdiri atas ioglobin dan imunoglobulin yang terdapat dalam jumlah 0,1% dalam susu normal. Kadar lemak dalam susu berkisar antara 3-6%, di mana lemak akan berdispersi dalam bentuk butiran kecil atau yang biasa disebut glubola. Disinyalir 1 tetes susu mengandung 100 juta glubola, dan glubola sendiri memiliki lapisan tipis yang fungsinya untuk melindungi lemak. Yang kedua ada vitamin. Vitamin yang terdapat dalam susu yaitu vitamin A, D, E, K, B, dan C. Vitamin A berasal dari bagian yang tidak tersabun dari lemak susu. Vitamin D dalam susu yaitu vitamin D2. Vitamin E bertindak sebagai antioksidan dalam lemak susu. Vitamin K dalam susu hanya berjumlah sedikit. Vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air yang terdapat pada susu. Air yang terkandung dalam susu bervariasi, diantaranya 82-89%. Dengan rata-rata kandungannya biasanya adalah 87%. Air berguna sebagai medium dispers untuk total solid dan untuk fluidity. Komponen-komponen yang terdispersi secara molekuler atau larut adalah laktosa, garam-garam mineral, dan beberapa vitamin. Kandungan mineral yang terkandung dalam susu yang paling penting ada 2, yaitu kalsium atau Ca sebanyak 0,12% dan juga fosfor atau P sebanyak 0,10%. Non-protein nitrogen atau NPN itu memiliki jumlah yang sangat kecil atau trace dan merupakan hasil metabolisme nitrogen di dalam tubuh sapi dan sintesis susu yang merupakan residu. Contoh-contoh non-protein nitrogen adalah amonia, urea, kreatinin, adenin, asam folat, dan lain-lain. Komponen selanjutnya adalah enzim-enzim yang terdapat di dalam susu, contohnya yaitu enzim peroksidase, selulase, ada fosfatase, aldolase, dan lain-lain. Komponen terakhir yang terdapat di dalam susu adalah lain-lain seperti gas, yaitu CO2, O2, N2, ester yang belum diketahui atau unidentified, dan juga asam fosforik.